Ada satu TWS yang udah lumayan lama gua incer, yang katanya ini disukai para wibu, tapi belum juga sempet nyobain TWS-nya, rezeki nomplok malah bisa nyobain HP-nya. Yes, ini Moondrop Miat 01 HP unik berlubang 2 yang katanya fokus buat para audiophile, kiriman dari toko langganan gua, Gondrey Store. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Disclaimer dulu, gua bukan seorang audiophile dan satu-satunya IM in-ear monitor yang masih gua punya yaitu TFZ My Love. Ini yang gua beli di tahun 2019 sebelum pandemi, dimana HP waktu itu masih punya jack audio, dan karena setelah itu jarang banget ada jack audio di smartphone, jadi gua nggak pernah kepikiran lagi buat beli IM. Uniknya HP ini dia datang dengan box putih yang di depannya ada ilustrasi ala anime gitu, ada cewek yang lagi pegang HP-nya. Untuk item-item yang disertain ada SIM injector, kabel USB C-to-C, dan sepertinya ini ada buku manual dan sayangnya nggak dikasih casing. Kalau HP-nya sendiri asli sih ini cakep ya, nggak pasaran, warnanya ini abu-abu dan di bagian backdoornya kayak dibagi dua bagian, sepertiganya kayak gundukan besar di bagian kameranya, terus 2/3-nya di bagian yang lebih rendah itu ada semacam pola diagonal yang bikin gripnya mantep. Di bagian kiri ini polosan aja, di kanan ada tombol volume dan power berwarna orange, di bawah ada SIM tray, dual SIM hybrid, ada satu lubang mic, port charger USB-C dan grill speaker, dan di bagian atasnya nih yang agak beda ya, ada dua lubang yaitu ada jack audio 3,5 mm, ada jack audio 4,4 mm, balance, ada grill speaker dan juga ada satu lubang mic. Walau sebenarnya ini termasuk HP mid range, tapi layarnya ini udah curve ya, bezelnya cukup presisi walaupun kita bisa ngeliat jelas kalau nggak tipis-tipis banget ya. Tapi kamera depannya ini punya desain punch hole yang kecil, buat kelasan HP mid range ini desain layarnya bisa dibilang udah top lah. Sebenarnya dibikin kayak gini backdoornya itu jenius ya, handlingnya jadi enak. HP-nya kerasa cukup tipis, jadi bagian tebelnya adanya di atas aja. Apalagi dengan pattern begini yang bikin jadi ngegrip banget ya. Overall handlingnya menurut gua sih ini enak. Dan untuk jeroannya dia pakai MediaTek Dimensity 7050 dengan 2 performance core Cortex A78 2,6 GHz dan 6 efficient core 2 GHz. GPU-nya Mali G68 MC4, RAM-nya 12GB LPDDR4X dan storage 256GB UFS 3.1. Gue coba benchmark pakai Antutu 10, dia dapetin skor 561 ribuan di Geekbench 6, dapat single core 1096 dan multicore 2608. Terakhir di 3D Mark Watt Live Stress Test dapetin stability 98,6% dengan base loop score di 2354. Gue cobain main Mobile Legends, pentok di grafik high dan frame rate-nya high. Dengan settingan ini udah pasti experience mainnya lancar banget sih. Mau main berapa kali juga enak. Paling yang nggak enaknya karena backdoornya ada perbedaan ketebalan, jadi pas dipegang dalam waktu lama ternyata kurang nyaman aja gitu ya. Nah, geser ke bagian layar, dia udah pakai OLED 6,7 inch Full HD Plus 120Hz, punya detail kontras yang cukup ciamik dan warnanya itu natural banget. Mungkin ini bisa dibilang salah satu layar HP paling natural yang pernah gua temuin. Kalau gua sih ini suka banget ya, apalagi buat edit-edit foto atau video. Tapi gua yakin mayoritas orang tuh bakal nggak suka karena warnanya nggak gonjreng sama sekali, cenderung flat aja. Buat nyetel konten HDR di YouTube sih HDR-nya nyala ya. Sayangnya di Netflix cuma dapat Widefine L3 alias mentok, resolusi cuma SD aja, sayang banget. Speakernya juga pastinya udah stereo dan kalau dipakai buat nonton lumayan enak ya, cukup kerasa surroundnya. Yang gua suka karakternya itu balance banget. Jadi kalau buat dengerin lagu itu semuanya kerasa rata, nggak ada alat musik atau vokal yang lebih dominan. Sekarang gua mau langsung ke unique selling point dari HP ini, hal yang tidak akan bisa kita dapetin di HP lain, yaitu dia punya dua lubang nih jack audio, 4,4 mm balance dengan power 4 VRMS dan 3,5 mm dengan power 2 VRMS. Audionya dia pakai flagship quad channel dual Cirrus Logic Master Hi-Fi yang punya dynamic range 132 decibel dan signal to noise and distortion di 118 decibel. Kayak yang gue bilang di awal, gue cuma punya IM TFZ My Love yang gue beli 2019 dan gue happy banget punya smartphone yang sekarang ini cukup powerful buat ngangkat IM ini.
Intinya gua ngedapetin experience yang berbeda ketika pakai TWS zaman now. HP ini bisa kasih power yang cukup, bahkan melebihi ya buat IM yang gua punya, dimana kita bisa rasain separasi audio yang mantap dengan kontras suara antara alat musik dan vokal itu berasa jelas banget. Oh ya, sebelum lupa, gua tesnya ini pakai Apple Music lossless ya. Ya mohon maaf kalau kurang lossless. Dan yang gua suka, HP ini kasih output yang balance aja. Dia nggak mencoba untuk bikin output audionya lebih warm atau lebih bright. Dan dengan power segini kita bisa dengerin suara gimbal atau perkusi kecil dengan sangat clear. Biasanya itu banyak suara detail begini yang hilang kalau kita pakai TWS pada umumnya. Dan satu lagi, suaranya ini juga bulat banget. Dan suara kringnya itu nggak bikin sakit telinga. Gue sih yang bukan audiophile merasa cukup puas sama output yang dikasih dari HP ini. Dan mohon maaf, gue tidak punya device yang pakai 4,4 mm balance. Tapi dengan speknya sih bisa jadi masih kurang buat ngangkat power headphone expert para sultan. Tapi ya better lah daripada nggak ada sama sekali. Dari sisi software, HP ini dia pakai UI pure Android. Dan untuk pakai GMS ya, kita tinggal aktifin Google Basic Service di menu setting apps. Sebenarnya ada sedikit modifikasi sih kayak di icon-iconnya, jujur gue kurang suka. Jadi kayak berasa pusing bingung liatnya, dan namanya itu sering kepotong gitu ya. Jadi kurang estetik dilihatnya. Untuk versi Androidnya juga masih Android 13 yang bisa dibilang nih udah cukup ketinggalan. Security patch-nya juga ketinggalan banget ya, masih November 2023. Untuk konektivitasnya udah ada NFC, security-nya udah ada fingerprint under display yang speed unlock-nya lumayan cepat. Nah untuk baterainya 5000 mAh, lumayan gede ya, apalagi HP ini nggak boros daya. Gua coba buat benchmark, buat dengerin lagu, motret-motret, dia bisa dapat SOT sekitar 6 jam. Dan HP ini udah support power delivery 33 watt, tapi sayangnya batok casannya nggak dikasih, harus beli sendiri. Oke, terakhir ke kamera. Lucunya di web resminya dia nulisnya kameranya ini not good tapi it works. Intinya kita jangan ekspektasi tinggi lah. Konfigurasinya dual kamera 64 megapiksel plus ultrawide 8 megapiksel, sementara kamera depannya 32 megapiksel. Hasil kameranya ya lumayan lah, maksudnya lumayan jelek, tapi yang penting bisa dipakai foto. Dynamic range-nya ya masih ada lah dikit. Overall kamera utamanya ya menurut gua B aja lah. Dan untuk kamera ultrawide-nya detailnya juga kurang, karakternya ini soft banget. Untuk perekaman kamera utamanya dia bisa up to 4K 30 fps dan ultrawide-nya Full HD 30 fps. Untuk kamera depannya agak over processing ya. Kayak gini, lihat deh mukanya sampai kayak gini banget. Dan buat videonya ini mentok Full HD 30 fps aja. Contoh video dari OneDrop Miat yang pertama ya, harus agak jauh soalnya kayak nge-zoom banget. Oke, so kesimpulannya sebenarnya HP ini unik banget. Target marketnya memang segmented, tapi ya ini overall cukup enak dipakai. Dan menurut gua mereka berhasil mendeliver selling pointnya dengan sangat baik. HP ini cocok buat jadi HP kedua yang memang didedikasikan buat dengerin lagu pakai IM atau headphone mahal yang teman-teman punya. Kalau teman-teman kepo berapa sih harganya? Nah, linknya udah gua drop di deskripsi, jadi langsung aja dicek.